فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwani kiram wa akhwatil karimat, kita akan lanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fit Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah tulisan dari Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Dan sebagaimana dari beberapa poin yang telah kita lewati, kita berada pada Mabadi'ul Fiqh, bagian kedua dari isi buku ini. Pondasi-pondasi yang bermanfaat berkaitan dengan fikih atau pemahaman amalan ibadah. Sekitar 4 poin telah kita ambil, yang mana pertemuan sebelumnya sang penulis terangkan kepada kita bahwa media yang digunakan untuk bersuci, media yang digunakan untuk bertoharo adalah air. Akan kata nanti juga bahwa ada yang bisa dijadikan sebagai pengganti menduduki kedudukan air ketika tidak adanya air atau terhalang untuk menggunakan air. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, kata sang penulis Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, Al-Khamis wal Khamsun, poin yang ke-55. Kalau beliau, mada yaqulu man arada dukhulal khala, apa yang diucapkan bagi orang yang hendak memasuki kamar mandi atau WC atau toilet dan semisalnya. Satu lagi, bunyi babnya adalah mada yaqulu man arada dukhulal khala, apa yang diucapkan oleh seseorang yang hendak memasuki kamar mandi atau toilet atau WC dan semisalnya. Nah, artinya poin yang beliau ingin terangkan kepada kita di sini bahwasanya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada doa atau zikir atau wirid yang disebutkan ketika hendak memasuki kamar mandi, dan akan kita baca wirid atau doa atau zikir tersebut. Kita baca. Kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala sebagai jawaban, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau hendak masuk ke kamar mandi atau WC atau toilet. Qala, kata beliau, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari al-khubus, yakni syaitan laki-laki, wal khaba'is, yakni syaitan perempuan. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini antara zikir atau wirid atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW sebelum beliau masuk ke kamar mandi. Memberikan pelajaran kepada kita pertama bahwa Nabi SAW sebagaimana datang dari hadis Aisyah, bahwa beliau berzikir setiap saat, setiap waktu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli hinihi,
atau fi kulli ahyanihi adalah Nabi SAW. Beliau senantiasa berzikir dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Nah, tak lupa beliau berzikir ketika hendak memasuki kamar mandi. Kalau kita tengok isi kandungan doa ini, subhanallah, begitu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dikarenakan, nah, ketika masuk kamar mandi, yang notabene nya bukan kamar mandi, WC, toilet, tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat yang najis, yang biasanya disenangi oleh jin, disenangi oleh makhluk halus. Nah, ibaratnya itu adalah tempat tinggal mereka. Jadi kita ingin masuk ke tempat tinggal mereka, kita ingin masuk ke rumah mereka, kita ingin masuk ke tempat mereka bertempat. Jadi mau tidak mau harus masuk, hanya saja tetap kita berlindung kepada Allah dari kejelekan mereka dengan cara membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya bahwasanya ada doa yang lain yang berkaitan juga dengan adab masuk kamar mandi atau secara umum, ketika menampilkan aurat. Dalam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sitru ma baina basarul jin wa auratil ins basmalah atau bismillah. Kata Nabi SAW, pembatas antara pandangan mata jin dengan auratnya manusia adalah bacaan basmalah atau membaca bismillah. Hadis ini secara umum menerangkan bahwa ketika dari kalangan Bani Adam hendak menanggalkan auratnya, hendak melepaskan pakaiannya, baik itu dengan maksud dan tujuan ganti pakaian, atau membuka aurat untuk buang hajat, atau membuka pakaian ketika berhubungan badan, dan semisalnya dari makna-makna tentang membuka aurat, hendaknya didahului dengan lafaz basmalah, bismillah. Dengan maksud dan tujuan dari hadis yang tadi kita bacakan, bahwasanya ini menghalangi pandangan mata jin kepada aurat kita manusia. Artinya, jin ketika melihat kepada pandangan, maksud kami jin ketika melihat kepada aurat Bani Adam, mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Jin laki-laki melihat kepada kemaluan perempuan manusia, serta jin perempuan melihat kepada kemaluan laki-laki manusia. Dan kita ketahui bersama bahwasanya begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis menerangkan jin atau syaitan adalah musuh. Jangan berikan dia peluang untuk bisa menguasai dan mengkontrol kita, termasuk dalam melihat kemaluan kita. Karena dia bernikmat-nikmat, jangan berikan peluang untuk hal tersebut. Kalau Nabi SAW menerangkan bahwasanya jangan berikan peluang, hendaknya kita ikuti hadis ini dengan membaca bismillah. Dan kita kaitkan dengan materi di depan kita ini. Masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, masuk ke WC. Entah itu dengan tujuan buang air besar ataupun kecil, atau dengan tujuan untuk mandi, membersihkan badan yang nantinya membuka aurat di dalamnya. Ada adab dari Nabi SAW untuk membaca basmalah. Hanya saja nanti akan datang juga pada materi-materi yang setelah ini. Di antara adab masuk kamar mandi adalah untuk tidak menyebutkan, baik itu secara lisan ataupun tulisan, zikrullah di dalam kamar mandi atau WC ataupun toilet. Jadi doa basmalah disusulkan atau dikedepankan sebelum membaca doa ini. Jadi selengkapnya tentang doa masuk ke kamar mandi adalah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dalilnya dari hadis Anas di depan kita ini muttafaqun alaih. Bismillah, dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya. Nah, jadi selengkapnya doanya adalah doa ini minta perlindungan dari jin. Doa ini minta perlindungan dari Allah dari godaan jin. Kemudian basmalah untuk menghalangi pandangan mata jin melihat kepada aurat kita. Kita ulangi sekali lagi. Doa selengkapnya adalah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masih berkaitan dengan adab masuk kamar mandi yang paling pertama ini, dan tanya adalah membaca
wirid atau zikir atau doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berikutnya adalah dia akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Al-Mumti. Nah, bagaimana seandainya seseorang lupa membaca doa ini dalam keadaan tubuh dia sudah berada di dalam WC, kamar mandi atau toilet. Nah, dia lupa untuk membacanya, tidak teringat kecuali sudah berada di dalam. Dia sudah ada di dalam kamar mandi baru teringat doa ini. Beberapa keadaan. Pertama, kalau baru masuk setengah badan. Nah, kalau masuk setengah badan, misalnya baru satu kaki kiri yang masuk, kaki kanan masih di luar. Seketika itu dia ingat, nah masih boleh untuk kembali keluar, kemudian membaca doa ini baru masuk kembali. Kita ulangi. Keadaan pertama adalah ketika seorang masuk ke dalam kamar mandi dan dia lupa. Apabila baru setengah badan yang masuk, artinya baru kaki kiri yang masuk, kaki kanan masih di luar, setengah badan di depan pintu. Dalam keadaan seperti ini masih boleh untuk kembali ketika dia ingat ketika itu dia kembali ke belakang, kemudian dia ucapkan doa secara lengkap tadi, bismillah dan seterusnya, baru kemudian dia masuk dalam keadaan sudah membaca doa. Keadaan yang kedua, apabila dia sudah berada di dalam kamar mandi, tak ada dari bagian anggota tubuh dia yang berada di luar, semuanya sudah ada dalam kamar. Artinya dua kakinya sudah masuk ke dalam kamar mandi, baru dia ingat belum sempat membaca doa. Nah, yang dia lakukan adalah memperhatikan tentang dua hal. Pertama, kalau belum menanggalkan pakaiannya, belum menyingkap auratnya, masih boleh membaca doa ini namun di dalam hati. Ditambahkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, selama dia tidak berdiri persis di atas kloset atau jamban, tempat buang hajat, agak menyamping sedikit, karena mungkin kamar mandi kita luas, jadi ada tempat buang hajat, kloset atau jamban. Kemudian ada juga sebagian tempat pijakan mungkin untuk mandi yang jauh dari kloset. Ketika dia berdiri bukan di jamban, dalam keadaan dia sudah masuk, selama dia belum menanggalkan pakaiannya, masih boleh untuk membaca doa ini, namun di dalam hati. Tidak boleh untuk diucapkan, tidak boleh untuk dilafazkan, karena ada nama Allah, ada lafaz Allah. Akan datang juga di antara adab-adab yang kita usulkan nantinya adalah bahwasanya tidak boleh untuk memasukkan ke dalam kamar mandi zikrullah, baik itu bentuknya lisan ataupun tulisan. Nah, ini keadaan berikutnya. Dan bagaimana kalau dia sudah terlanjur membuka pakaiannya, menyingkap auratnya, baru dia teringat, aku belum membaca. Nah, tidak usah dibaca, tidak usah melakukan apa-apa, karena doa ini hukum asalnya sendiri adalah sunnah, bukan wajib. Seandainya dia meninggalkan dengan sengaja juga, tidak mengapa. Hanya saja tidak pantas untuk ditinggalkan, karena kita tahu bahwasanya syaitan adalah musuh. Dia senantiasa mengganggu, membisikkan, menggoda, memperdaya, dan kita masuk di tempat dia, kita masuk di tempat tinggal dia. Nah, di luar kamar mandi saja begitu besar peluang untuk digoda, apalagi nanti kita berada di dalam kamar mandi. Nah, makanya doa ini tidak pantas untuk ditinggalkan. Hanya saja tetap hukumnya adalah sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Nah, namun dengan adab-adab yang tadi telah kita sebutkan. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya ada beberapa bentuk ketika seorang itu lupa. Yang paling pertama, ketika dia masuk dalam keadaan baru setengah badan. Kaki kiri sudah dalam kamar mandi, kaki kanan masih di luar. Dalam keadaan seperti ini, dia kembali keluar, kemudian membaca, baru kemudian masuk lagi. Keadaan kedua, apabila dia sudah masuk ke dalam kamar mandi, seluruh anggota tubuhnya tak ada yang tersisa di luar, semuanya sudah berada di dalam. Ini pun diperinci ada dua keadaan. Pertama, kalau dia sudah menyingkap auratnya, sudah terbuka bajunya, pakaiannya, tidak usah membaca. Nah, ketika belum membuka auratnya, ketika belum tersingkap pakaiannya, dalam keadaan seperti ini boleh untuk dibaca, namun dari dalam hati, tidak dilafazkan di lisan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani kiram wa akhwatul karimat, doa ini dibaca ketika masuk ke beberapa tempat tadi kita sebutkan, baik itu kamar mandi atau toilet atau WC. Karena mungkin perbedaan nama beda juga hakikatnya. Ada sebagian yang hanya membuat
kamar mandi saja tanpa kloset. Nah, kamar mandi saja tanpa ada jamban. Artinya tidak ada tempat untuk buang hajat di dalam. Hanya digunakan untuk mungkin mencuci piring, cuci pakaian, atau dengan makna mandi. Nah, doa ini tetap dibaca ketika masuk ke tempat tersebut. Karena maknanya sama. Maknanya sama. Yang terkadang kita mungkin mandi. Bisa jadi mungkin tidak ada jamban, tidak ada kloset. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya mungkin kita buang air kecil. Artinya itu juga tempat yang tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal yang najis di dalamnya. Dan syaitan sangat suka dengan yang najis. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada juga di dalam. Nah, demikian juga berlaku untuk yang hanya dibuat untuk WC saja atau tempat buang hajat saja, bukan untuk mandi. Seperti yang mungkin kita dapati di WC ketika melakukan perjalanan safar, entah itu di warung makan atau di pom bensin, yang bentuk WC-nya klosetnya sempit, tidak mungkin untuk mandi, hanya untuk buang hajat saja. Nah, al-muhim apapun namanya, kloset, WC, kamar mandi, semuanya. Nah, berlaku doa ini untuk dibaca sebelum dimasukkan ke dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalamnya, berlaku doa ini dibaca. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga menerangkan bahwasanya terkadang kita masuk kamar mandi bukan dengan tujuan untuk mandi, bukan dengan tujuan untuk membuang hajat. Ada mungkin sesuatu yang kita butuhkan di dalamnya. Nah, entah hanya ingin sekedar mengambil sabun cuci, atau mungkin ambil pakaian yang mungkin terlupakan setelah mandi, kita digantungan di dalam kamar mandi, lupa kita sudah di luar. Nah, kemudian ingin masuk kembali, sama doa ini juga dibaca. Doa ini dibaca dengan maksud dan tujuan masuk ke kamar mandi. Meskipun mungkin bukan untuk mandi, bukan untuk buang hajat. Mungkin seseorang tidak melepaskan, menanggalkan pakaiannya. Tidak ada unsur buang hajat. Mungkin dia mau mencuci baju, mencuci piring, atau yang semisalnya sekadar mencuci tangan, masuk ke dalam kamar mandi. Tetap doa ini dibaca. Karena zahir dari lafaz Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala shalah, adalah Nabi sallallahu beliau hendak masuk ke dalam kamar mandi. Entah dengan maksud apapun. Nah, ingin mengambil sesuatu di dalam, ambil sabun cuci, sabun mandi, atau sekedar mencuci tangan di dalam kemudian keluar kembali tanpa menanggalkan pakaian, tanpa membuang hajat, atau mengambil pakaian yang mungkin terlupakan atau handuk. Nah, semuanya itu dengan maksud apapun itu masuk ke dalam kamar mandi, hendaknya doa ini dibaca. Nah, doa ini tetap dibaca dengan maksud apapun ketika masuk ke kamar mandi, meskipun bukan dengan tujuan untuk mandi ataupun buang hajat. Keadaan lain dari doa ini. Nah, muncul pertanyaan bagaimana seandainya kegiatan buang hajat tersebut di luar ruangan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, dari zahir secara jelas yang ditunjuki oleh hadis ini adalah Nabi SAW mengucapkannya ketika hendak masuk kamar mandi. Bagaimana dengan ketika hendak membuang hajat di luar ruangan? Nah, entah itu di mungkin dalam perjalanan safar yang jauh, apalagi zaman dahulu mungkin mereka buang hajat di misalnya padang pasir, di balik bukit, di kebun, di hutan, di belakang misalnya pepohonan, atau mungkin di sungai. Pada sebagian tradisi mungkin di rumah tidak ada WC, terus mereka buang hajat di sungai, nah di tepi pantai dan semisalnya. Nah, bagaimana cara merealisasikan doa ini? Karena maknanya sama, buang hajat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih bahwa doa ini diucapkan oleh seseorang yang hendak buang hajat namun di luar ruangan, bukan di dalam kamar mandi, WC ataupun toilet, ketika dia hendak menanggalkan pakaiannya, ketika dia hendak membuka auratnya. Nah, ketika dia membuka auratnya, hendak membuka aurat. Jadi seseorang buang hajat di luar ruangan dengan makna yang tadi kita sebutkan, baik itu mungkin di hutan atau di kebun atau di pinggir sungai atau pantai, atau dalam keadaan safar di pinggir misalnya cari tempat yang tersembunyi. Nah, doa ini disebutkan kapan? Ketika hendak menanggalkan pakaian atau ketika hendak menyingkap aurat. Jadi cari tempat yang terlihat aman,
aman dari sisi sebagaimana yang datang dari hadis Nabi sallallahu dari hadis Mughirah bin Syu'bah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-khala dhahaba wa ab'ada al-madhhab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau mau hendak buang hajat, yakni di luar ruangan, beliau pergi menjauh sejauh mungkin sampai terhindar dari beliau 3 perkara. Jangan sampai tercium bau, terdengar suara, terlihat oleh pandangan orang. Nah, ini adab buang hajat di luar ruangan, menghindari untuk tercium bau, terdengar suara, dan terlihat oleh pandangan mata orang. Nah, kemudian cari tempat yang kira-kira aman dari 3 hal ini, baru kemudian menyingkap auratnya. Sebelum menyingkap, baca doa ini, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, doa ini dibaca sebelum menyingkap aurat atau sebelum membuka pakaian. Ikhwan fillah, azani wa azakumullah. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis yang di depan kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, selain beliau juga mempraktekkannya, mengajarkan kepada kita tentang adab dan etika buang hajat. Di antara hikmah, kenapa harus membaca doa? Nah, pertama-tama bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Nah, tipu daya syaitan lemah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jangan takut dengan tipu dayanya. Karena tipu daya mereka lemah. Hanya saja jangan juga kita menyepelekannya. Jangan juga kita menganggap bahwasanya syaitan lemah. Jadi tidak perlu takut dengan syaitan. Nah, betul apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita bahwa syaitan lemah, namun kita juga sebagai manusia kita juga lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, jadi kita tidak pernah tahu bahwa siapa yang lebih kuat kekuatannya atau siapa yang lebih lemah kelemahannya. Bisa jadi mungkin kita lebih lemah daripada syaitan. Atau kebalikannya, mungkin ada sebagian orang juga seperti yang datang dari hadis Umar bahwasanya syaitan lari dari Umar bin Khattab. Pada keadaan seperti ini kita nggak pernah tahu mana. Terkadang iman kita lemah, terkadang iman kita naik puncak. Nah, oleh karena itu kita serahkan kepada Zat yang Maha Kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmahnya. Jangan pernah menyepelekan tentang godaan syaitan, mengatakan bahwasanya kita imannya lebih kuat, ilmunya lebih kuat, ketakwaannya lebih besar. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang paling kuat keimanannya, tetap saja meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Apalagi kita yang tidak ada jaminan akan hancur. Kemudian hikmah yang kedua, menunjukkan kepada kita bahwa ini doa ini hanya khusus masuk ke kamar mandi atau ketika mau membuang hajat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ada tempat-tempat yang memang dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh jin, didominasi oleh jin, seperti tempat ini. Tidak diketahui dari Nabi SAW menganjurkan untuk membaca doa ini kecuali masuk ke dalam kamar mandi atau WC atau toilet, atau ketika membuang hajat mungkin di luar ruangan. Artinya ada tempat-tempat yang memang didominasi oleh jin, termasuk apa yang kita singgung sekarang adalah buang hajat. Demikian juga fawaid lain dari hadis ini. Keutamaan dari hadis ini juga adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jenis jin sama dengan jenis manusia, bahwasanya ada di antara mereka yang jenis kelamin laki-laki, ada juga jenis kelamin perempuan. Al-khubus sebagaimana datang dari sebagian tafsirnya, al-khubus artinya adalah jin laki-laki, al-khaba'is artinya adalah jin perempuan. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ada jin laki-laki, ada jin perempuan, kemudian Nabi SAW berlindung darinya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika masuk ke kamar mandi yang notabene adalah hendak melepaskan aurat, menyingkap aurat, menguatkan hadis yang tadi kita katakan di depan, hadis Ali bin Abi Thalib ketika menanggalkan pakaian, menyingkap aurat, hendaknya memulai dengan basmalah. Karena syaitan bernikmat-nikmat ketika melihat kepada auratnya Bani Adam. Laki-laki dari kalangan jin merasa nikmat ketika melihat aurat dari kalangan perempuan Bani Adam. Kebalikannya juga bahwa
Nah, perempuan dari kalangan jin bernikmat-nikmat ketika melihat aurat dari kalangan laki-laki Bani Adam. Nah, ini hikmahnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan maksudnya ada jin laki-laki, ada jin perempuan, karena dari sisi sini. Beda jenis kelamin, beda juga dalam ketertarikannya. Termasuk dari tipu daya yang mungkin mereka bisa bersenang-senang dengan Bani Adam adalah ketika menyingkap aurat dan mereka melihat aurat tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita ambil pada pertemuan kita di siang hari yang berbarokah ini, berkaitan dengan satu hadis tentang adab dan etika masuk kamar mandi. Akan datang masih pada materi yang sama, insya Allah kita akan ambil lain waktu, berkaitan juga dengan adab dan etika kamar mandi yang lainnya. Kemudian kita akan singgung secara sempurna dan lengkap seluruh adab dan etika masuk kamar mandi, mulai dari ketika masuknya kemudian sampai keluarnya, insya Allah pada pertemuan kali berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.